106,6 FM Merkuri, sahabat, dan di hari Senin pagi ini, di awal pekan ini ya sahabat, dari pukul 10 hingga 11 siang di perbincangan Talkshow Suara Dewan ini hadir menemani Anda sahabat membuka perjalanan lintas kota di edisi 20 Mei 2024 ini ya. Dan selama kurang lebih 1 jam perbincangan Talkshow Suara Dewan bisa Anda ikuti baik itu melalui aplikasi On Ears ataupun juga streamingnya Merkuri di website di www.merkurifm.id. Anda juga bisa bergabung, sharing, bertanya bersama dengan narasumber, karena di edisi Talkshow Suara Dewan kali ini ada Mbak Agatha Ratnasari, anggota DPRD Jawa Timur. Beliau dari Komisi B, tepatnya DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan. Apa kabar Mbak Agatha? Baik, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Kita pengen sharing-sharing karena di bulan Mei ini bertepatan juga dengan Hari Ulang Tahun Kota Surabaya yang ke-731. Kita membahas tema HUT Kota Surabaya ke-731. Sudahkah Surabaya memperhatikan UMKM? Kita pengennya sahabat-sahabat Merkuri, para pelaku UMKM juga bisa share apapun hal yang ingin di-sharingkan ya di perbincangan Talkshow Suara Dewan ini di line telepon 5620096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messenger 08173096. Kalau bicara tentang UMKM, kita langsung ke permasalahan ya. Permasalahan apa saja sih Mbak Agatha yang sering dihadapi UMKM pada umumnya di saat ini ya? Seperti apa saja? Kalau ini dari hasil saya turun ya, baik itu dari kalau saya melakukan reses atau misalnya ketemu sama kawan-kawan penggiat UMKM gitu, nggak jauh-jauh dari 3 persoalan. Ya, jadi misalnya persoalan dengan perizinan, apalagi ya kita tahu tahun ini di bulan Oktober harus halal ya. Ya halal, tapi untuk UKM diperpanjang 2 tahun lagi, Mbak Agatha, 2026. Oh serius? Yang terbaru Rabu kemarin baru disahkan sama Presiden. Oke. Tapi kan tetap harus diurus. Iya, diperpanjang, betul. tapi kan tetap harus diurus, betul ya. Oke, 1. Terus kemudian terkait juga dengan pemasaran. Ya. Nah, itu yang paling sering aku dengar nih. Ya. Yang terakhir itu permodalan. Kalau misalnya mereka mau misalnya nambah omset gitu, terus mereka biasanya terutama yang kecil ya, atau yang sangat-sangat mikro itu mereka terkendala manakala pemerintah ada kenaikan harga, kayak misalnya beras, kenaikan harga minyak, itu otomatis akan berdampak pada UMKM kita. Nah, mungkin modal mereka punya, tapi ketahanan modal nggak mampu menghadapi lonjakan harga bahan pokok mereka. Jadi 3 yang utama ya, legalitas ini ya memang banyak memang yang harus diurus, karena ini untuk mempermudah juga. Betul. Untuk akses yang ketiga gitu ya, permodalan. Itu yang juga harus dipahami para pelaku UMKM. Dan pemasaran, ini kan juga sekarang sudah zaman digital, tapi ini masih jadi permasalahan krusial ternyata ya Mbak Agatha. Kalau bicara tentang pemasaran, kenapa apakah support dari pemerintah ini masih dirasa kurang, padahal pemerintah juga sudah ada e-commerce yang dimiliki, apakah tapi ini dirasa masih tetap kurang atau gimana? Jadi gini, menurut saya loh nih ya, menurut saya Pemkot Surabaya itu sudah berusaha banyak ya. Dia meng-create banyak terobosan kebijakan. Cuman itu tadi, karena jumlah UMKM yang ada di Surabaya itu 60.000 lebih. Iya, betul. Itu bukan tahun ini loh. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya kan, 60.000 lebih. Tapi kemudian program-programnya mereka itu hanya bisa menjangkau tidak keseluruhan, hanya sebagian. Meskipun mungkin program yang di-create misalnya berbasis kelurahan, gitu kan. Itu juga sudah dikembangkan. Tetapi ini yang aku dengar dari masyarakat ya. Mereka mengatakan, aku sudah daftar nih, tapi terus diapain? Ya. Gitu. Setelah daftar kita diajak apa? Gitu. Jadi itu yang ditunggu sebenarnya oleh masyarakat. Mereka tuh maunya kalau harus urus izin kan sudah difasilitasi. Kalau itu nggak ada persoalan lah, dengan Kota Surabaya sangat gercep ya. Dan sistemnya juga sudah terbangun, sehingga itu memudahkan UMKM kita yang ada di Kota Surabaya kalau mereka misalnya mau mengurus perizinan, mulai dari NIP dan seterusnya, ya kan, dipermudah dan itu masih gratis. Tapi kan ada beberapa kemudian perizinan yang mereka sudah tidak bisa gratis lagi. Nah,
urusan perizinan nggak ada persoalan, tapi kemudian itu tadi kalau aku sudah daftar, mereka tuh pengennya tuh disentuh terus gitu, Ya, disapa terus betul. gitu. Nah Gimana mungkin nih kabarnya seperti itu gitu loh. kira-kira seperti itu, ada kegiatan apa nih gitu. Terus terlebih lagi yang jadi persoalan tuh ya di pemasaran, mereka rata-rata mentoknya di situ. Walaupun yang sering saya dengar tuh beberapa juga bersyukur dengan adanya kebijakan wali kota terkait dengan misalnya meminta ASN-nya untuk belanja di e-commerce mereka misalnya kayak gitu ya, dan mereka juga dapat pesanan kalau misalnya ada acara-acara kayak gitu. Betul. Itu cukup membantu, tapi kembali lagi kemudian kemampuan UMKM kita untuk bisa memasarkan produknya menurut saya itu yang harus dilakukan, itu yang harus kemudian diintervensi. Jadi tidak bisa kita hanya menyediakan istilahnya, oh ini loh ada program yang bisa kamu ikut gitu ya, tapi kemudian pelakunya ini mindsetnya, soft skillnya itu tidak disentuh gitu, sehingga kemudian UMKM itu kalau kita bicara entrepreneur namanya pengusaha itu kan harus gercep ya, harus agresif justru. Nah agresivitas UMKM kita ini yang menurut saya loh ya secara pribadi itu masih kurang. Kenapa kurangnya? Ya itu tadi mereka kebingungan misalnya urusan pemasaran, makanya kan saya selalu nyindir lah. Kalau misalnya izin tak bantu oke, kemudian modal minta tambahan oke dibantu. Lek tekan pemasarannya pisan lho aku ae sing dodolan kan gitu. Iya Aku benar. kan selalu nyindirnya begitu karena memang ya itu tadi berarti mentalinya yang belum tersentuh menurut saya. Jadi memang karena kan kita bicara UMKM berusaha ya, menjadi pengusaha dalam tanda kutip meskipun skalanya mikro dan lain sebagainya, tapi kan Anda menjadi pengusaha nih jadi itu mentalnya yang utama nih. Jadi mental yang harus tahan banting, mental yang harus cari tahu, agresif iya gitu agresif kan. Itu yang utama memang. Kalau nggak agresif nggak ekspansi pasar nanti dia. Iya betul. Gitu. Yang ya pasarnya pangsa pasarnya atau pemasarannya itu saja tidak akan berkembang tidak gitu akan ya. berkembang. Dan kalau bicara tentang pemerintah tadi Mbak Agatha mengatakan sudah ada beberapa kemudahan dan istilahnya ada beberapa inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pemerintah ini wajib dan harus memberikan perhatian yang lebih terutama pada keberadaan UMKM yang mikro ini. Kenapa ini menjadi kewajiban pemerintah yang harus hadir biasanya gitu ya. Tapi kita tunggu ke penelpon terlebih dahulu ya. Selamat siang Merkuri yang merah. Nah. Selamat siang Merkuri. Selamat pagi. Selamat pagi. Belum jam 12. Oh iya betul. Betul. Pak Theo. Iya, maaf dengan anggota dewan ya yang kemarin ya, periode kemarin. Ya. Provinsi lagi. Iya, betul Pak Theo. Paling top. Begini Bu anggota dewan dan Pak siapa? Penyiar. Iya. Ini kita bicaranya di UMKM ya, tapi nanti saya mau titip ya semacam untuk bahan musrenbang lah gitu. Oke. Yang pertama UMKM, saya kira persoalannya ya tadi itu di mental dan lain sebagainya. Saya harus mengkomparasi ya. Kenapa di negara lain itu kok UMKM berawal dari UMKM kok bisa jadi menggajah gitu ya. Saya ambil yang di China ya, memang sulit ditiru. Saya berkunjung ke sana itu kira-kira puluhan tahun yang lalu ya. Itu kan UMKM itu semua yang dibiarkan oleh pemerintah misalnya untuk dia menduplikasi barang-barang yang high end itu, tapi dengan harga cuma 10%-nya itu, seperti jam, tas dan seolah-olah dibiarkan. Akhirnya sekarang jadi beneran di sana, malah meningkat ke kendaraan otomotif. Itu UMKM dulunya itu dibiarkan, tapi terus betul-betul dipelihara oleh pemerintah yang memang misinya ke situ kelihatannya. Ada Shanghai Expo, berapa kali saya datang sana lihat itu. Terus macam-macam, terus diteruskan Olimpiade Beijing dulu. Itu langsung menggurita semua, sekarang jadi pabrik mobil itu banyak itu. Yang dari sini, yang pabrik mobil di sini kan UMKM itu dulu. Nah, kenapa enggak kita meniru dengan itu aja lah daripada nggoleki wangel-wangel kayak kita ini mengpadu akar PDW akhirnya terus
nggak ketemu, malah nggak maju-maju gitu ya, karena banyak pikiran, 10 orang pikirannya 20 gitu. Ya. Nah, itu satu. Ya demokrasi kan. Ya. Yang kedua, saya mau titip ini mungkin bahan musrenbang. Ini kan DPRD provinsi gitu. J. Tapi saya warga Surabaya jadi mempromosikan mau menata Surabaya. Kita kan sadar itu Jakarta kan mau geser ke sana itu ya, IKN ya. Ya. Secara geostrategi saya pikir geostrategi kecil-kecilannya Surabaya akan menjadi bumper Ya. untuk loncatan ke sana itu. Betul. Ya, itu mesti akan segera menggurita menjadi megapolitan. Ini ngomongnya cepat aja soalnya. Seperti Jakarta pun tanpa agregasi itu dia menuju megapolitannya cepat sekali. Itu dulu Bekasi, Depok itu dulu tahun 80 masih luar itu. Ya. Tahun 60 Jatinegara itu saya ke sana masih luar itu. Ya. Cepat sekali Tangerang sekarang sudah jadi Jabu apa itu namanya nggak karuan itu. Jabodetabek, Bravo apa lagi tambah. Nah, Surabaya ini dengan itu IKN ini saya kira akan ada agregasi yang cepat untuk menjadi megapolitan juga. Di sini daya dukung air besar dan sebagainya. Nah, itu kenapa kok kita seolah-olah ya ini Jawa Timur loh. Penyangganya adalah yang paling lekat adalah Sidoarjo dan Gresik. Ya. Saya lihat di daerah perbatasannya itu untuk menjadi kuncinya ya engselnya itu Jalan Ahmad Yani udah gede itu. Sana ke selatan merata lah gitu, merata bagus itu. Artinya nanti akan pemerataannya bagus gitu. Nah yang ke Gresik ini saya lihat masih seperti itu, Nowo dan Romo Kalisari dan lain sebagainya. Barangkali itu perlu diperhatikan. Itu mungkin provinsi yang punya kiprah ya. Gitu. Kalau Surabaya tok kan sama Gresik kan padu tok nanti. Itu. Yeah. Ada lagi satu itu ada pembangunan di Gresik Selatan itu katanya kalau Gresik Utara kan sekarang kan maaf ini saya mempelajari terus nih. Gresik Utara kan ada JP dan seterusnya kan daerah pabrik itu. Yang selatan mau dikembangkan jadi pemukiman dan ya industri ringan atau apa. Tetapi kemarin ada 3 dari yang berkompeten mulai dari kepala dinas sampai pengamat lingkungan. Yang dibicarakan esensinya bukan hambatannya itu bukan yang pokok. Di situ itu ada Kali Lamong, saya sudah tahu. Itu yang menimbulkan masalah. Nggak pernah ditangani secara serius. Gasnya itu daerah aliran sungai Kali Lamong. Maaf Bu, ini sekalian laporan. Iya, saya terima Pak laporannya. Iya, mohon diperhatikan daerah aliran Kali Lamong yang Surabaya dulu oleh Bu Risma sudah dikelola bagus di tembok tuh. Tapi yang Gresik sama sekali belum. Alasannya itu BWBS sana itu mana Bengawan Solo dan sebagainya itu mengudur-uduran di surat kabar itu tahun lalu sudah tersiar 2 tahun yang lalu akan sudah dana dari pusat sudah turun 1, sekian T. Tapi hilang sekarang gitu karena mungkin nggak ada penggarapannya. Jadi ini kenapa bisa begitu ya? Ya mohon maaf mungkin agregasinya dari provinsi bekerja sama dengan sana ya daerah yang paling tertimpa Gresik dan Gresik Selatan. Baik. Itu sementara itu mungkin bisa jadi sedikit masukan musrenbang lah. Matur nuwun. Terima kasih Pak Theo masukannya untuk anggota dewan. Ya itu satu pertanyaan ataupun juga bisa masukan ya terkait UMKM dan satu titipan untuk dewan. Itu kayaknya ke Komisi D karena udah hubungannya sama infrastruktur ya kan dan pembangunan gitu juga ya. Ya nanti akan disampaikan lah teman-teman yang ada di Komisi D ya Pak Theo. Ya nanti ada rekamannya akan disampaikan Pak Theo ya. Dan ini menjawab pertanyaan dari Pak Theo melihat UMKM tadi dibenarkan oleh Pak Theo bahwa mental yang utama, tapi melihat di negara lain seperti di Cina dulu itu barang-barang
tembakan ya, kita bicaranya gitu ya. Kalau KW gimana bahasanya, tapi barang-barang tembakan gitu yang ada apel yang kalau yang asli gigitannya di kanan, kalau di Cina bisa gigitan di kiri gitu ya. Tapi itu dibebaskan saja di sana sampai akhirnya perusahaan-perusahaan itu berkembang dan menggajah, kata Pak Hasan Teo tadi. Bisakah kita melakukan hal tersebut, tapi itu ada kendalanya juga nggak sih kalau itu diterapkan di negara kita, di wilayah kita, Mbak Agatha? Kalau yang diceritakan Pak Teo, saya juga sudah tahu itu. Itu memang kebijakan negara secara nasional. Jadi kebijakan negara Tiongkok secara nasional. Maka kenapa kemudian pada saat ada ratifikasi terkait dengan kekayaan intelektual atau hak cipta, Cina tidak mau tanda tangan. Oh iya. Kenapa? Ya kalau dia tanda tangan, maka negaranya pasti akan kena banyak kasus terkait dengan hak cipta, plagiasi dan lain sebagainya. Sedangkan seperti yang tadi sudah dikasih tahu Pak Teo kan, kita semua juga tahu bahwa banyak banget istilahnya tembakan lah ya, barang tembakan. Nah, itu berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Pemerintah kita di zaman Pak SBY lalu itu beliau menandatangani ratifikasi untuk hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Di satu sisi, kalau kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa maju di satu sisi. Tapi di sisi yang lain kemudian yaitu tadi dulu pernah sempat ada, kita biasanya kalau pakai laptop Microsoft itu kan tembakan tuh kita murah. Tapi kenapa kemudian sejak itu kita jadi nggak bisa, harus bayar dan mahal, sehingga ya kita yang istilahnya modalnya cekak jadi nggak bisa ngakses. Maka kendalanya di situ. Kita terkendala karena negara kita sudah tanda tangan dan ratifikasi. Kemudian kita juga punya undang-undang terkait dengan bukan haki, sekarang bilangnya HKI. HKI, oke. Kalau haki itu jadul kata orang hukum. HKI gitu ya. Ya, jadi hak kekayaan intelektual. Nah, itu sebenarnya juga dibutuhkan di UMKM kita. Misalnya nih, kayak misalnya UMKM yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Ya, misalnya entah itu tari, drama dan lain sebagainya. Terus kemudian fashion dan lain sebagainya, itu juga perlu. Makanya kemudian kenapa di UMKM itu tidak hanya sekedar kemudian gimana memperluas pasar, tapi juga menyiapkan mereka dengan branding. Sehingga supaya pada saat nanti mereka misalnya membesar, itu tidak kena somasi. Karena kemarin tuh waktu saya pernah turun tuh, ada nih UMKM yang curhat. Jadi dia bikin ayam, produknya ayam gitu, terus ayam kres apa gitu. Nah, dia kena somasi karena ada kresnya. Oh iya. Nah, sedangkan dia waktu itu omsetnya udah mulai naik gitu loh. Tapi kemudian dia kena somasi urusan brand, urusan merek. Kayak gini nih juga perlu diketahui oleh UMKM. Jadi jangan pernah berpikir aku cuma jualan misalnya minuman atau jamu gitu ya. Terus kemudian bikin logo. Nah, itu yang harus difasilitasi sebenarnya. Sebenarnya tidak juga harus pakai uang pemerintah loh. Pemerintah dalam hal ini Pemkot sebenarnya bisa menjalin juga kerjasama dengan kampus-kampus. Di kampus itu kan ada yang namanya program pengabdian terhadap masyarakat. Ada TPM ya kalau nggak salah, pokoknya pengabdian pada masyarakat gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa berkolaborasi, bekerja sama, sehingga kemudian di satu sisi memberikan kesempatan kepada para mahasiswa kita untuk kemudian langsung terjun dan mempraktekkan ilmunya dalam misalnya desain logo. Desain logo itu gak main-main loh, itu ada ilmunya kan. Betul. Gitu kan. Nah, itu bisa diterapkan di satu sisi nggak perlu bayar, karena apa? Yang dibantu adalah UMKM yang sangat mikro. Sehingga misalnya ada cerita tadi yang ayam kers tadi, pada saat mereka sudah bisa omsetnya udah omsetnya udah naik, nggak terkendala sama brand. Karena begitu terkendala sama brand, dia harus ngulang dari awal loh. Betul. Karena kan namanya itu tadi yang sudah bersomasi, akhirnya kan harus berubah gitu dari nol lagi. Dia gitu. jadi nggak bisa produksi yang benar. Ya, jadi saya tanya waktu itu, saya sudah tidak produksi 6 bulan Bu Agatha, karena itu tadi dia nggak nemu lagi ide untuk brand itu, terus kemudian dia harus mengulang dari awal, dan itu butuh
effort yang nggak bisa dibeli, Ya, itu ya, kan ya. waktu. Betul. Nah itu waktu tuh nggak bisa dibeli. Tuh. Apalagi customer ini kan taunya yang keras Ayam- itu tadi. Keras itu tadi. Padahal dia sudah bilang kerasnya setnya udah banyak loh Bu, kata. Nah pengetahuan terkait dengan HKI itu sebetulnya yang harus juga ditularkan ke banyak UMKM, terutama misalnya anak muda nih yang Ya. kepingin punya bisnis. Nah itu juga harus tahu. Nama atau juga brand ini harus dipikirkan dari awal gitu ya, supaya nantinya jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan HKI Balik ini lagi tadi. ke pertanyaannya Pak Teo, aku lupa. Jadi gini, yang dikatakan Pak Teo tadi, kok bisa ya Cina menjaga itu? Ya. Kita Komisi B dulu itu pernah ke Jepang nih, datang ke Osaka. Di sana itu ada namanya Mobio. Jadi Mobio ini kayak satu organisasi, kemudian dia mewadahi semua UMKM yang ada di Osaka, karena dia distrik Osaka ya, Mobio distrik Osaka. Jadi misalnya dia tuh ada kayak ruang pameran gitu, tapi produk yang dipamerkan cuman satu aja. Misalnya nih pabrik jepit, jepit gitu ya, jepit rambut nih kayak punya saya yang hitam nih. Itu di meja tuh ada jepit gitu ya, terus nanti di situ ada barcode. Ada mereknya. Nah, siapapun orang yang ingin berinvestasi, tinggal barcode itu, kemudian dia lihat produknya, kemudian dia lihat tawarannya. Jadi di situ sudah ada Company profile gitu company ya. profile-nya, termasuk kemudian Galeri. apa yang bisa investor tanamkan di perusahaan itu. Jadi pemerintah Jepang ini juga bukan pemerintah juga sebenarnya, dia kerjasama juga sama Kolaborasi dengan dengan pihak perusahaan. swasta, gitu kan, yang namanya Mobio ini gitu. Jadi mulai misalnya jepit rambut yang hitam itu, terus misalnya mur, kalau Ya, kita bilang ya, mur betul. tuh ya, itu juga ada. Jadi barang-barang yang sepele-sepele itu ada di situ gitu. Nah nanti mereka namanya membuat itulah, seperti tadi dibilang, itu bisa bikin mobil tuh kan sebenarnya UMKM. Sama Toyota itu koperasi loh, gitu loh. Tapi kan kemudian ada perusahaan yang bikin murnya. Ya itu murnya itu, terus Tapi platnya. Nah, tapi terjaga nih kualitasnya. Nah, dia bisa dibantu dengan kalau misalnya kemudian ada investor yang datang melakukan pemberdayaan dan meningkatkan produknya, sehingga kemudian produk yang dihasilkan bisa seragam dan bisa dijaga kualitas serta kuantitasnya. Nah, itu kemudian yang bekerja sama perusahaan besar kayak Toyota, Honda gitu. Jadi spare part-nya itu semua UMKM mereka. Kalau yang built-in di sananya ya, betul. gitu. Tapi memang kualitasnya yang sangat terjaga gitu ya. Itu. Bisa dijaga karena memang ada investor yang mau. Nah, kenapa investor mau datang? Kayak misalnya contoh nih, ada investor luar negeri mau datang ke Surabaya, mau investasi dong, bantu UMKM. Nyarinya kemana coba? Iya. Ayo nyarinya kemana? Ke dinas sudah siap enggak? Kita masih manual mengumpulkan orang. Kan nggak efektif ya. Nah, mengumpulkan orang, janjian, terus bawa produknya. Kesuwen. Nah, itu tidak efisien. investor males. Iya. Investor males. Kemudian saya investor hanya punya waktu berapa jam nih di ini. Ya. Nah, iya benar. Gitu. Itu salah satu inovasi yang harus dilakukan berkaitan dengan UMKM nih. Ada inovasi-inovasi yang mungkin itu bisa compact-kan supaya UMKM juga bisa mengaksesnya, investor juga bisa mengaksesnya gitu ya. Konsepnya bisa kita adopsi ya menurut saya. Atau mungkin bisa juga sekalian aja kerjasama sama pemerintah Osaka situ Surabaya misalnya, etc. Jadi yang dibilang tadi, ini ada IKN loh, kan kita bisa di bumper. Oh iya, di IKN nanti itu akan banyak pembangunan, tapi Surabaya bisa kontribusi apa nih? Gitu. Nah itu yang harus dipikirin juga. Agregasi megapolitan tadi dikatakan oleh Pak Teo itu kan bisa dipersiapkan nih, Surabaya kan bisa menjadi bumper yang cukup luar biasa gitu ya. Iya betul. Itu juga dua masukan ya dari perbincangan ini yang belum 1 jam. Semoga Pak Eri denger ya. Iya. Atau kita nanti sampaikan rekamannya gitu ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, dan Anda bisa bergabung sharing di perbincangan kita kali ini di Talkshow Suara Dewan berkaitan dengan HUT Kota Surabaya ke-731. Sudahkah Surabaya memperhatikan UMKM? Di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096 ya.
96 FM Merkuri, sahabat, dan masih di perbincangan Talkshow Suara Dewan di edisi Senin 20 Mei 2024 ini bersama dengan Mbak Agatha Atnosari, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan. Dan di pagi kali ini kita membahas HUT Kota Surabaya ke-731. Sudahkah Surabaya memperhatikan UMKM? Ya, dan kalau bicara UMKM, tidak hanya harus bertahan ya untuk saat ini, tapi juga harus berkembang. Nah, support yang seharusnya diberikan secara konkret, kalau menurut Mbak Agatha itu seperti apa yang harus diberikan oleh pemerintah dalam hal ini? Supaya UMKM ini nggak hanya bertahan saja, mungkin ada yang bertahan aja syukur, tapi kan juga harus berkembang. Betul. Gitu loh. Itu seperti apa support konkretnya? Jadi kalau program tadi kan sudah kita bahas tuh, ada banyak sebenarnya ya. Kalau mau googling banyak lah program-program yang sudah dibuat oleh Pemkot. Yang harus ditingkatkan menurut saya itu pendampingan. Yang menurut saya akhir-akhir ini tidak sekuat yang dulu ya. Ya, ya. Nah, jadi dibuatlah sistem untuk melakukan pendampingan. Karena begini, sama kayak bayi nih, nggak bisa jalan. Apa yang dilakukan oleh orang tua supaya dia bisa jalan kan dititah. Iya. Diajar. Nah, ibaratnya sekarang Pemkot ini kayak orang tua, kemudian dia menitah para UMKM yang kecil ini dengan pendampingan. Pendampingannya secara terus-menerus. Itu baru yang bisa dibilang dia tidak hanya bertahan, tapi dia bisa berkembang. Contoh misalnya saya udah melakukan ini, tapi bukan saya sendiri loh ya. Saya kerjasama dengan kawan-kawan aktivis perempuan. Kemudian dia melakukan kerjasama dengan kampus Ubaya waktu itu. Apa yang dilakukan yaitu kemudian melakukan pendampingan terhadap UMKM eco printing. Ya. Setelah ini jadi, kemudian baru dikolaborasikan, teman-teman ini mengkolaborasikannya dengan teman-teman Pemkot. Sehingga kalau misalnya Pemkot ada pameran, dia bisa masuk. Terus yang satu lagi sayur hidroponik. Ya. Tadinya itu adalah kampung ini emang udah terkenal sebagai kampung sayur, tapi nggak hidup tuh karena hidroponiknya ada di tiap-tiap rumah. Kan nggak setiap orang ya, maksudnya seneng sama tanaman atau punya ketelatenan. Nah, itu kemudian kebetulan ada satu orang punya lahan. Nah, itu ibaratnya dipinjamkan lah sementara lahan itu, kemudian dibuatlah besar. Jadi nah itu waktu itu pakai dana hibah saya ya, yang menjalankan melakukan pendampingan teman-teman aktivis perempuan, dan kebetulan tadinya adalah isinya itu petani-petani perempuan. Nah, sekarang mereka karena didampingi secara intensif, sekarang mereka juga udah di bawah Pemkot ya, dilanjutin Pemkot lah pendampingannya, malah mereka menjadi jujukan. Kalau misalnya ada anak sekolah mau belajar tentang hidroponik, terus misalnya kampus mau belajar tentang hidroponik ke dia, dan dia sendiri sudah panen 2 kali 1 minggu untuk supply ke supermarket besar di kota Surabaya. Duit kan? Nah, tapi nggak cukup di situ. Aku kemarin sudah datang, aku bilang jangan berhenti di sini. Nah, problemnya kan aku nggak jadi lagi nih. Iya. Itu loh yang disayangkan. Aku sudah bilang tapi jangan, walaupun saya nggak ada gitu maksudnya. Kan bisa dilanjutkan dengan apa, misalnya mereka sudah aku dorong untuk bikin brand. Apa itu? Melakukan diversifikasi produk. Jadi jangan cuma jualan sayur hidroponik saja. Kalau laku nih, kalau nggak laku kan bisa kamu bikin keripik, kamu bisa bikin jus dengan brand yang sudah di. Nah, terus kemudian aku bilang, loh Bu, kalau misalnya mereka bertanya, kan sayur ini terbatas nih, kita mau ngembangin lagi. Ya nggak apa-apa, dikembangin lagi. Tapi kalau masih kurang itu sayur, kamu bisa beli sayur ke tempat lain. Tapi brandmu udah jadi. Produkmu, jus sayur bla 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 itu tadi, itu tetap bisa keluar dengan brand itu brand yang nambah lagi. Itu sudah istilahnya tidak hanya bertahan tapi juga berkembang gitu ya. Udah yang orang katakan udah naik kelas nih. Nah, itu bisa kan karena ada pendampingan teman-teman aktivis ini tadi gitu. Mbak Dian sih namanya. Tidak hanya istilahnya diajari saja, sudah jalan dong. Tapi gitu. Kan ada kayak miring-miring, nah ditegakkan lagi kayak nah, gitu. Itu termasuk ini itu tadi mentally. Jadi mental. Kesabarannya, ketekunannya, menyatukan visi banyak orang, karena kan nggak cuma satu nih. Ada beberapa orang kan di dalam. Jadi bukan UMKM yang satu orang masak sendiri, nggak gitu. Jadi ini bareng-bareng nih. Jadi kemudian disatukan nih visinya nanti begini-begini. Nah, itu bisa. Itu kan sama-sama kampus kan lanjutannya. Betul. Aku cuman mengungkit saja.
memantik, ya. menggarai. Memantik nanti biar berkobar yang lainnya ya gitu itu loh. maksudnya. Itu maksudnya gitu ya. Ini ada pertanyaan Mbak Agatha dari Pak Ahmadi di Surabaya. UMKM saat ini banyak tumbuh di kota Surabaya, tapi saya lihat belum ada langkah untuk memasarkan produk UMKM. Kalau Pemkot Surabaya punya keterbatasan, apakah pemerintah provinsi tidak bisa ikut untuk mengambil, memasarkan produk-produk UMKM kota Surabaya ini, Bu? Bisa, jawabannya bisa. Kenapa? Karena di Jawa Timur sendiri Pemprov ada yang namanya Jatim Bejo. Ya, itu kan kayak e-peken lah sama. Ya. Bentuknya kayak e-commerce gitu. Cuman itu tadi, seberapa banyak UMKM kita yang kemudian tahu caranya bisa bermitra dengan pemerintah. Karena kan otomatis itu di situ dia harus punya badan hukum. Ya kan? Berarti dia harus punya merek bla bla bla. Jadi tidak hanya sekedar NIB, Iya. nggak cuma sekedar NIB. Jadi Tapi dia perizinan harus legalitasnya bener-bener dan terdaftar terlengkap juga gitu di ya. kalau nggak terdaftar juga di Kemenkumham apa gitu loh. Pokoknya berbadan hukum lah iya, gitu. iya. Karena apa? Nanti kan berkaitan dengan pengadaan gitu loh. Iya, betul. Bisa nggak? Bisa gitu loh. Bisa. Cuman itu tadi ada banyak. Jadi menuju ke sana ini si akeh jalan nih gitu. Lah itu juga difasilitasi. Cuman karena PBD kita juga terbatas. Contoh nih misalnya beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah Kementerian Kemenkumham mengeluarkan program terkait dengan merek perizinan, ya kan. Kemudian kerjasama dengan banyak seluruh Indonesia. Surabaya kebagian cuma dapat jatahnya 200. Padahal UMKM mau jadi ini 60.000. Nah, 60.000 lebih gitu. kan. Sehingga kemudian kayak gak kerasa gitu loh ya, kayak misalnya kita mbak dijawil toh rasanya gitu Nah, kan. dari 60.000 jatahnya 200 itu kan. Nah, sama di Pemprov juga gitu. Oke. Perizinan untuk halal misalnya. Dia cuma bisa memfasilitasi kurang dari 100 misalnya kayak setahun loh. Sak Jawa Timur kira-kira Lek kabupatennya ada 38 kan. Ya. Nah, itu kan paling sak kabupaten mek loro-loro gitu kan. Nah, itu gak cuma disebut toh. Enggak, tapi memang kayak ada angin tapi gak kerasa. tapi memang itu kondisi kita ya. Maksudnya APBD kita tuh memang terbatas. Saya rasa Surabaya juga sama, APBD-nya terbatas. Provinsi juga sama terbatas. Maka kemudian enggak bisa untuk urusan UMKM ini dihandle pemerintah sendiri, tidak bisa. Jadi emang harus bekerja sama. Pemkot kerjasama dengan Pemprov, kerjasama juga dengan pemerintah pusat, kemudian kerjasama juga dengan pihak swasta. Tidak hanya sekedar mengadakan. Kalau investasi itu, yang aku maksud investor tuh ya, bukan kemudian misalnya nih UMKM kerjasama sama salah satu investor perumahan di kota Surabaya yang gede gitu, tapi untuk bikin basar doang, bukan gitu. Investasinya nggak gitu, itu bukan investasi namanya. Itu kerjasama, iya kan? Ya. Bukan investasi. Kalau investasi maka harus ada pendampingan yang dilakukan oleh perusahaan itu, pakai CSR-nya dia misalnya. Tapi yang kemudian produk dari UMKM itu juga bisa dirasakan oleh si investor ini. Aku nggak tahu ya, misalnya dia investasi di perusahaan yang sudah besar. Apa? Catering yang gede-gede. Oh, misalnya. sono. Nah, misalnya ya, sini ya, misalnya sini. Nah, sini kan gede tuh perusahaan cateringnya. Nah, dia mungkin butuh semua dia olah sendiri. Dia bisa nggak gandeng UMKM kita? Lah bisa lah. Pokok kemudian ada kurasinya dan itu kan juga bisa dibantu sama Pemkot misalnya begitu loh. Oh, kira-kira sebagai penghubungnya adalah Pemkotnya gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau tadi aku cerita Mobio itu kan mobil tuh Honda sama Toyota ngambil onderdilnya di UMKM. Nah, ini misalnya catering sing wis gede gitu kan. Kemudian CSR-nya itu tadi untuk melakukan pendampingan UMKM yang lebih kecil. Misalnya dari sayur yang tadi pendampingan dilakukan oleh Mbak Agatha itu bisa jadi salah satu suppliernya gitu kan. ya. Terus misalnya gawe acar. Ya. Di Supno misalnya kayak gitu loh. Itu kan sudah ikut bangun juga. Nah, itu yang dibangun di Jepang dan Cina yang tadi disampaikan oleh Pak Teo itu. Kolaborasi yang ideal itu ya. Dan itulah kemudian tugas pemerintah
menjadikan kolaborasi. jembatan supaya ini ketemu gitu. Cuman itu aja sih sebenarnya kita sebagai pemerintah Dan jembatan itu sekarang apakah sudah terbangun dengan Nah, baik? itu harus ditanya, harus ditanya ya kepada mereka. Saya tidak tahu Pak, Bu, saya tidak tahu. Berarti jembatannya ini ya yang harus ditanyakan apakah sudah terhubung dengan Nah, baik, betul. Sudah kuatkah? Kalaupun sudah terhubung dengan baik, sudah kuatkah? Sampai Sehingga- seberapa gitu kan. Jadi jangan kemudian CSR itu misalnya sekedar membantu, katakanlah nih Ya. sini tadi kan kan perusahaan catering, tapi kemudian dia bantu UMKM apa kuncrit gitu misalnya, bikin ikat rambut bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini kuncrit ya kan nggak ada fungsinya untuk nggak ada gunanya untuk si sini tadi gitu loh. Tapi kalau kemudian dia melakukan dengan CSR yang melakukan pendampingan terhadap mereka yang berproduksi, misalnya bikin acar, kan ada tuh Iya, untuk betul. efeknya untuk dia bisa pesan ke situ gitu loh kayak. Nah hal-hal kayak gitu yang harus diciptakan. Seperti kayak istilahnya fashion yang lumayan banyak. Seperti batik di kota Surabaya gitu ya, ada fashionnya. Nah ini kan juga konkret itu bahkan bisa naik gitu ya, Nah, semisal pendampingan misalnya. seperti itu gitu ya. Bisa. Banyak hal gitu ya sahabat yang sebenarnya bisa digali kolaborasinya bisa ideal gitu ya. Kembali lagi jembatannya ini gitu ya yang bisa menghubungkan. Kolaborasi yang ideal itu tidak hanya pemerintah. Kalau pemerintah sendiri untuk mendampingi ataupun juga Ngukup mengelola- semua Nggak. nggak sanggup. tidak akan sanggup. Duitnya dan- nggak cukup. Nah, mau itu provinsi bisa nggak? Mau itu dibantu oleh provinsi pun anggarannya juga terbatas gitu ya. Ya itu akhirnya berkolaborasilah dengan jembatan yang dibangun oleh pemerintah ini. Nah, kalau bicara tentang pemasaran gitu menjadi salah satu kendala tadi diungkapkan oleh Mbak Akata dalam produk UMKM, terlebih kita bicara kria juga gitu ya. Ini kan kalau Mamin mungkin keseharian kita makan, tapi kalau kria kan tidak setiap saat. Dan kria solusinya adalah mengikuti pameran, taruh di galeri. Tapi kan itu perputarannya itu kan tidak selalu dan tidak tiap hari. Kalau menurut Mbak Agatha seperti apa solusi yang bisa diberikan baik itu oleh pemerintah gitu ya sahabat, supaya produk-produk kria ini bisa naik, tidak hanya ditempatkan di galeri, tidak hanya ikut pameran saja. Seperti apa kalau menurut Mbak Agatha? Oke, contoh nih. Beberapa waktu yang lalu Dubes Meksiko kontak nih, kontakan kita. Kemudian beliau mengatakan bahwa akan ada pameran produk Indonesia di Meksiko. Maksudnya berarti itu bukan hanya sekedar bikin pameran dong, Ya. tapi menciptakan ada kerjasama, ya kan? Berarti keberhasilannya mau dihitung dari bukan banyaknya peserta, tapi mau juga dihitung dari berapa rupiah atau berapa dolar kontrak yang tercipta dari pameran tersebut. Maka otomatis prosesnya tidak bisa dilakukan saat pameran saja, benar Iya. nggak ya? Berarti kan sebelumnya. Nah itu saya juga sudah undang dari dinas di provinsi, karena saya di provinsi ya. Produk kria, banyak kita produk kria, tapi ternyata dinas nggak punya datanya. Punya datanya, Tapi tidak bisa mensupport kebutuhan itu. Seperti iya, yang aku iya, tadi iya, bilang, iya. kalau ada investor nih, aku mau Bingung, invest iya, nih betul. di produk fashion Surabaya katanya keren gitu, kemana? Gue kemana? Ke dinas. Oke, dinas punya datanya apa? Punya nggak perspektif dari Investor itu ya. dari setiap UMKM. Terus bisa nggak dia punya informasi seberapa kemudian produk dari UMKM ini bisa berproduksi, jumlahnya, Betul. mutunya dan lain sebagainya, kontinuitasnya. Nah itu tuh loh maksudku. Sebenarnya sistem yang harus diciptakan oleh pemerintah, kemudian pemerintah menjadi penghubung Ya, di antara ya. titik itu, sehingga produk-produk kria ya akhirnya nggak ada juga yang berangkat gitu loh. Padahal sebenarnya sudah sampai di sini, oke, nggak bisa datengin sama orang misalnya, karena mahal mungkin ya. Bisa nggak nitip barang, contoh. Tapi sudah siap belum ini? Lah itu kan nggak bisa kalau UMKM langsung sendirian, Iya. utul-utul gitu istilahnya. Dan untuk ekspor dia juga harus ngurus izin lagi kan. Betul, ada Nah, perizinan lainnya gitu. kayaknya ini pemerintah kita tuh hanya bisa di situnya doang, tapi kemudian diproses membantu komunikasi sampai kemudian terjadi. Nah itu yang menurutku Sampai terjadi ada transaksi kurang. gitu. Nah kurang gitu. Nah itu yang kemudian itu kesempatan emas loh gitu loh. Nah hal-hal kayak gini yang kemudian menurut saya harusnya disitulah peran pemerintah ini adalah
connecting the dot gitu. Dia Lagi-lagi nyiptain. jembatan lagi ya. Connecting the dot, dan dia harus create sistem Ya. sehingga nggak peduli siapa yang ada di dinas atau siapa yang ada Berubah mau, ya. tidak tergantung orang gitu. Ya. Karena apa, kita create sistemnya. Sistemnya. Jadi kebijakan tuh meng-create sistem. Karena itu yang dibutuhkan. Jadi UMKM-nya kita sudah banyak, dan UMKM ini juga bingung mau dipasarkan kemana. Nah, pemerintah ini dan pihak terkait itu harus mengetahui apa yang dibutuhkan pasar nih, perizinan apa ini, kebutuhan apa gitu ya, oleh investor butuh apa, pasar butuh apa, itu yang harus Di-matchkan. Nah kan kemudian kenapa kok nggak bisa terjalin komunikasi? Nggak ada datanya. Iya. Datanya nggak disiapin di awal. Ya makanya kenapa ada yang namanya Mobio tadi. Apa itu pakai uang dari uang dari pemerintah Jepang? Enggak. Tapi dia connecting the dot, dia create sistemnya gitu loh. Pakai Mobio tadi, sehingga kalau misalnya katakanlah ada pengusaha jalan-jalan, terus kemudian lihat apa sih Mobio, datang ke situ. Oh, ternyata ada perusahaan jepit, ada perusahaan mur, ada perusahaan macam-macam dia. Nggak cuman barang gini-gini ya, termasuk misalnya dia ada minuman serbuk kan bisa dikirim tuh. Nah, kayak gitu-gitu tuh ada sudah. Jadi kamu mau invest ke situ bisa, berapa besar investasi yang mau ditanamkan di situ, ntar lu dapat apa, itu sudah ada semua. Iya. Karena kan kemudahan investasi juga program dari pemerintah pusat gitu ya. Oh iya betul, Iya tapi kan? kan tidak semua orang kemudian bisa Iya, mengakses itu. tapi kan tidak sampai kemudahan investasi itu tidak sampai turun untuk ke UMKM gitu. Iya, betul. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Aminah di Surabaya sebagai kader yang sama partainya dengan wali kota dan wawali. Apa ndak bisa nanti Mbak Agatha minta mereka alokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas UMKM, apalagi Surabaya tahun depan APBD akan bertambah nih dengan kebijakan pajak kendaraan bermotor 60% ke kota kabupaten. Nah ini kan berapa banyak kendaraan di kota Surabaya ini untung besar nih tahun Betul, depan gitu Surabaya ya. untung besar, Jawa Timur nangis. Nah, seperti apa nih Mbak Agatha menjawab pertanyaan dari Mbak Aminah nih? Bisa, makanya tadi kan di awal aku udah bilang, aku berharap sih Mas Eri dan Mas Armuji bisa mendengarkan perbincangan ini sehingga kemudian ke depan itu bisa merancang program yang lebih baik lah. Dan kalau memang kita mau, karena menurut saya memang Surabaya ini kota perdagangan sejak dari awalnya. Ya, betul. Maka kemudian UMKM itu mau tidak mau memang, dan data ini hasil penelitian loh ya, bukan aku. Jadi penelitian orang tuh mengatakan bahwa dari tahun ke tahun, dari sejak tahun berapa puluh tahun yang lalu itu UMKM di Surabaya itu memang sudah support sampai di angka 57%-an. Bahkan di masa Covid itu juga di angka segitu. Dan itu jumlahnya kok di rupiah itu setara dengan 283 triliun lebih. Memang di PAD mungkin enggak terlalu terasa, tapi di PDRB itu terasa. Makanya kenapa kan kemudian UMKM di Surabaya UMK di Surabaya juga tinggi kan Ya, gitu. betul. Karena itu tadi, karena peran UMKM ini sangat besar. 57% ya, hampir 50% itu kan cukup tinggi gitu ya. Dan itu angkanya di angka 283 triliun. Dan kalau nggak salah sekarang ini sudah mencapai di 823 nggak salah ya. Takut keliru. Karena ini uang yang tidak sedikit gitu ya, yang dihasilkan dalam tanda kutip oleh para pelaku UMKM di kota Surabaya saja gitu ya, sahabat. 283 triliun ya toh. Terus kemudian yang sekarang ini bisa mencapai bruto ya. Itu bisa sampai 1.300 triliun. Wow. Ini angka besar ya. Besar, gede. Jadi kan memang utamanya memang harus didampingi gitu ya. Lah benar kan, kalau kemudian ini ibaratnya dengan pendampingan yang sudah terjadi sekarang aja sudah segitu ya gitu. Apalagi kalau jembatannya ini benar-benar bagus gitu ya, kokoh gitu ya. Betul. Itu akan bisa dari 1.000 kan bisa meningkat lagi. 1.300 ini di Surabaya. Di Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi kalau bicara angka UMKM ini kan bisa menghasilkan pendapatan untuk kota, kabupaten dan provinsi juga tidak main-main gitu ya, Mbak Agatha. Itu yang harus dipahami betul. Dan harapannya kan goalnya kemana sih goalnya?
ke angka kemiskinan yang turun. Nah, Harusnya itu toh. betul. Kesejahteraan Turunnya ke masyarakat yang sana. meningkat Nah, gitu. Itu kan yang memang tujuan utama gitu ya. Tujuan utamanya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat. Jadi tetap stay tune di perbincangan Talkshow Suara Dewan di edisi Senin kali ini. 96 FM Merkuri, sahabat, waktu sudah tidak banyak, perbincangan 1 jam loh, tidak terasa. 1 jam tidak terasa Semua perbincangan. pertanyaan sudah terjawab? Ya, sudah terjawab, tinggal nanti dititipkan untuk Komisi D. Oh ya, Komisi D tadi ya. Yang berkaitan dengan pembangunan Surabaya. Sidoarjo sudah bagus, tapi Surabaya Gresiknya ini yang mungkin harus ada lebih perbaikannya gitu. Meskipun pemerintah provinsi juga sudah ada transportasi gitu ya, bis Jatim itu salah satu upaya, Itu membantu tapi itu? sangat membantu dari dari untuk para pekerja Yang itu, rumahnya di luar Surabaya ya. hanya 5.000. Oh. 5.000 Mojokerto Surabaya, Gresik Surabaya, itu kan memudahkan. Ya, betul, memudahkan. Sampai akhirnya banyak koridor yang ditambah busnya gitu ya. Itu apresiasi untuk pemerintah provinsi gitu ya. Kita kembali lagi di tema Hari Ulang Tahun Kota Surabaya ke-731. Sudahkah Surabaya memperhatikan UMKM? Ini tadi dikatakan oleh Mbak Agatha ada 3 permasalahan sih yang utama di UMKM secara umumnya. Legalitas, pemasaran, dan juga permodalan. Tadi sudah di-sharingkan banyak hal. Untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri. Dan terakhir, saya pengen Mbak Agatha bisa memberikan harapannya di Ulang Tahun Kota Surabaya ke-731 berkaitan dengan UMKM. Seharusnya pemerintah kota ini seperti apa sih idealnya supaya UMKM yang dari data 2 tahun lalu 60.000 lebih ini kan bisa bertambah gitu ya pasti. sampai dengan tahun ini. Harapannya seperti apa supaya UMKM ini bisa tidak hanya bertahan tapi juga berkembang dan naik kelas, Mbak Agatha? Harapannya ke depan di ulang tahun ke 731 ini nanti makin banyak UMKM yang bisa tumbuh ya, UMKM baru, kemudian yang sudah ada lebih banyak yang kemudian bisa naik kelas. Naik kelas ini termasuk kemudian nambah omset sama nambah modal. Jadi bukan sekedar naik kelas. Kalau aku kan naik kelas cuman izin aja gitu kan. Tapi sebenarnya naik kelas yang sesungguhnya yaitu omsetnya naik, kemudian permodalannya naik. Ini otomatis juga akan menaikkan PDRB warga Kota Surabaya dan ujungnya adalah kemudian adalah penurunan persentase kemiskinan yang ada di Kota Surabaya. Jadi ujungnya adalah di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang utama ya, sampai dengan meningkatnya omset para pelaku UMKM tentunya ini akan meningkatkan juga taraf kesejahteraan dari warga Kota Surabaya gitu. Terakhir di perbincangan Talkshow Suara Dewan, closing statement deh Mbak Agatha, seperti apa? Untuk semua UMKM baik yang ada di Kota Surabaya maupun di Jawa Timur tetap bersemangat, tetap berjuang dan jangan lelah untuk belajar dan berkembang. Karena apalagi yang kita cari dalam berusaha kalau tidak cuan. cuan gitu ya sahabat. Upgrade skill dan upgrade pengetahuan itu yang utama juga untuk para pelaku UMKM ya. Terima kasih Mbak Agatha Runtosari, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, sudah hadir, sudah sharing ya sahabat berkaitan dengan tema kita kali ini. Dan sekali lagi untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96. Kita tutup perbincangan di Talkshow Suara Dewan kali ini, dan tentunya stay safe, stay healthy, be happy, dan selamat Hari Kebangkitan Nasional juga di 20 Mei ini sahabat. Saya Andra Lestari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.